Bulan Muharram adalah bulan yang pertama dari tahun Hijriyah. Ya, bulan yang pertama dari tahun Hijriyah. Kemudian kata beliau, wa ahadul arba'atil ashhuril hurum, dan bulan Muharram itu juga adalah salah satu bulan haram. Sekarang saya sudah ada spidolnya. Perhatikan sini. Ini enggak bisa hilang ya? Udah enggak? Yaitu bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ya disebutkan oleh beliau dalam kitabnya adalah bulan yang pertama di tahun Hijriyah. Ya. Bulan pertama tahun Hijriyah, Pak. Kemudian kata beliau, wa ahadul ashhuril hurum, ya. Kemudian bulan Hijriyah ini, bulan Muharram ini, kata beliau adalah salah satu dari 4 bulan haram. Karena Bapak-bapak sekalian, ya, di dalam setahun, ya, ada berapa bulan, Pak? Ada 12 bulan. Yang pertama bulan apa, Pak? Januari. Saya nggak tanya masalah bulan itu. Muharram, ya kan? Dalam setahun ada 12 bulan, Pak. Nah, dari 12 bulan ini nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran, surah At-Taubah di ayat ke-36. Surah At-Taubah ada pada Al-Quran kan ini? Satu pun gak ada. Masya Allah, berarti ini sudah hafiz semua nih. Sudah hafiz 30 juz semua. Masya Allah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Quran, surat At-Taubah. Surat keberapa, Ibu? Pak? Surat ke-9 di ayat ke-36 di posisi sebelah kiri di pertengahan paling bawah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan, kata Allah dalam Al-Quran surah Taubah 36. Kemudian minha arba'atun hurum. Nah, dari 12 bulan ini kita tarik ya. Dari 12 bulan ini arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Nah, kenapa dikatakan bulan haram? Nah, ini perlu kita jelaskan supaya kita paham. Kenapa dikatakan bulan haram? Bulan haram, ya, kata lainnya adalah bulan suci. Bulan suci, Pak. Ya, berarti dikatakan sebagai bulan suci atau dikatakan sebagai bulan haram, ini kita tidak diperbolehkan untuk melakukan berbagai macam kezaliman. Makanya Allah menutup ayatnya surah Taubah 36, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian semua. Ya, saya ulang lagi. Allah menutup ayatnya di surah Taubah 36. Apa kata Allah? Janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Maknanya, ya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir di juz yang kedua. Beliau membawakan riwayat dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, bahwasanya di dalam bulan suci ini, berapa bulan tadi? 4 bulan. Di dalam bulan suci ini, ya, dalam bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita agar benar-benar meninggalkan berbagai macam bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Kenapa? Karena kezaliman dan kemaksiatan yang dikerjakan di dalam 4 bulan suci ini, maka akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah. Paham?
dosa, kezoliman, pelanggaran yang dilakukan di 4 bulan ini atau salah satu dari 4 bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah, kezoliman dilipat gandakan oleh Allah. Walaupun dosa yang kita kerjakan dosa kecil, ya, maka dosa kecil itu menjadi besar jika dia melakukannya di dalam 4 bulan suci ini. Atau sebaliknya, ketaatan, amalan soleh yang dikerjakan di dalam 4 bulan ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dadang di sini, ya, sholat subuh berjamaah. Pahalanya apa sholat subuh itu? Pahala sholat subuh apa? Apa pahalanya? Keagungannya sholat subuh apa, Pak? Siapa yang tahu dalilnya? Apa? Dalilnya intinya ada sama Ustadz, gitu kan Pak? Ya, kalau ditanya dalilnya ada sama Ustadz. Apa kata Rasulullah, Pak? Man shallal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin, pasti dia akan masuk surga. Waktu dingin adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena 2 sholat ini sholat yang paling berat bagi orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan. Makanya hanya hamba-hamba yang terpilihlah yang bisa meringankan hatinya untuk menuju masjid Allah untuk menunaikan sholat subuh. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu ini manusia terpilih insyaallah. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah sampai meninggal dunia, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah seperti ini di bulan suci, maka akan dilipat gandakan pahala kita berlipat-lipat. Apalagi setelah selesai subuh kita melanjutkan dengan ta'lim seperti ini, Masya Allah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Inilah Bapak sekalian harus kita perhatikan, bahwa amalan dan ketaatan yang kita kerjakan di 4 bulan suci ini dilipat gandakan oleh Allah, serta dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Baik, kita lanjut ke hadis Nabi SAW. Pertanyaan adalah, 4 bulan suci ini apa saja, ya kan? Karena secara umum di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 36, Allahu Jalla Jalaluh tidak menjelaskan kepada kita apa saja bulan suci. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan hadis ini, ayat ini di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Bakrah, ya, radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? In as-sanatu 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab, Mudhar. Rasulullah SAW, perhatikan sekalian, menjelaskan ayat ini, ya, dan menafsirkan ayat ini. Apa kata Rasulullah? As-sanatu 12 syahron fi kitabillah. Di dalam setahun ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kira-kira berapa tahun? Siapa yang tahu, Pak? Berapa tahunkah Allah menetapkan takdirnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Berapa tahun kira-kira? Hah? Pernah dapatkan hadisnya? Pernah dengar? Ibu-ibu? Belum? Masya Allah. Sekarang, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk diri kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah sudah menetapkan takdir kita semua. Ya, itu kira-kira 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan kita bahagia, rezekinya, jodohnya siapapun, gitu kan? Termasuk kita duduk di tempat ini sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 50.000 tahun, Pak, bukan 50 tahun. 50.000 tahun. Masya Allah. Nah, termasuk bulan tadi sudah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh, bulan Hijriah itu. Kemudian kata Rasulullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, minha arba'atun hurum, dari 4 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan, apa tadi? Bulan suci. Saya ulang lagi, saya bertanya seperti pertanyaan kemarin. Pernah dengar nggak? Sering kita ada seorang yang suka mengatakan bulan suci Ramadan. Kita sering dengar ya, bulan Ramadan adalah bulan suci, ya Pak ya? Bulan suci Ramadan. Jarang kita dengar bulan suci Muharram. Pernah dengar nggak? Atau bulan suci apa lagi? Dzulqa'dah lain sebagainya.
Tapi yang justru yang familiar di telinga kita, yang sering kita dengar adalah bulan suci Ramadan. Pertanyaan adalah, Bapak, setiap perkataan kita, apalagi berkaitan dengan agama, harus membutuhkan apa? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Baik, kita cek dalam Al-Quran. Secara umum Allah menyebutkan bulan suci 4 bulan, tidak ketemu. Tapi kalau kita cek dalam hadis, ada apa? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan hadis ini, ayat ini, yaitu apa bulan suci? Salasatun mutawaliyatun, kata Rasulullah, 3 bulan berturut-turut. Ya, 3 bulan berturut-turut. Bulan apa, Pak? Zulqa'dah. Yang pertama Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Setelah Zulhijjah apa lagi? Hari ini bulan Muharram. Setelah bulan Muharram apa lagi? Muharram apa lagi, Pak? Rajab.